Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini meneruskan video yang kemarin ya, karena kemarin tidak bisa menyelesaikan untuk proses pengelimannya ya, karena lemnya masih baru datang hari ini. Jadi terpaksa untuk videonya saya potong yang kemarin. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan pengeleman, ini yang saya maksud kemarin, lem apa ya, Alteco ya, Epo putih, atau biasanya orang menyebut itu lem porting. Ini sudah saya unboxing juga, cuma ini belum saya buka ya. Ini yang kemasan 50 gram, 500 gram. Jadi ini ada dua jenis ya teman-teman. Untuk yang biru ini adalah resin, yang silver ini hardener atau ini nanti pengeras. Nah, untuk takaran perbandingannya ini adalah 1:1 ya. Jadi hardinernya 1, untuk resinnya juga 1. Jadi harus sama ya. Oke, sebelum kita melakukan proses pencampuran, ini kita siapkan air ya, air biasa, air dingin. Ini nanti tujuannya untuk kita mencampur, sama untuk pengelemannya nanti kita enak, biar rapi juga untuk merapikan ya. Oke, pertama kita buka untuk yang resin dulu. Saya siapkan wadahnya juga ya, pakai ini saja ya. Kita buka ya teman-teman. Isinya seperti apa ya, kayak adonan tepung. Oke, kita ambil secukupnya dulu. Nanti kalau kurang ya kita ngaduk lagi ya, kita ngoplos lagi, daripada nanti kebanyakan kan sayang. Kayak tanah liat teksturnya teman-teman. Oke, ini untuk yang resinnya ya, ambil segini dulu. Kemudian yang hardinernya, yang putih hardiner, yang resinnya ini bungkusnya warna biru. Nah, untuk warnanya beda ya. Kalau resinnya lebih putih cerah ya, kalau yang hardiner ini agak apa ya, putih-putih tulang. Oke, kita ambil, kita bulatkan. Nah, ini untuk hardinernya kurang ya teman-teman, kelihatan. Oke, kita tambah lagi untuk yang hardinernya. Ya, sudah hampir sama ya, mungkin ini sudah cukup. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, untuk proses pencampurannya ini harus benar-benar rata ya. Kalau misalkan nanti hardinernya kurang, maka lem ini nanti tidak akan mau mengeras. Jadi hardinernya sama resinnya benar-benar 1:1 ya, jangan hardinernya juga kurang. Oke, sekarang proses pencampuran kedua bahan ini sekarang tinggal kita campur aja. Ini lengket ya teman, nah lengket. Nah, makanya inilah fungsi air. Jadi tangan kita basahi sedikit saja pakai air. Nah, ini terus lakukan sampai benar-benar tercampur dengan sempurna ya teman, antara resin dan hardinernya. Ya lumayan lama juga proses pencampurannya ini, karena loh teksturnya kayak tanah liat. Kalau misalkan terasa lengket, tangan kita masukkan ke air lagi.
sambil ditekan-tekan, pastikan pencampurannya merata ya. Nanti kalau proses pencampurannya itu sudah tercampur sempurna itu agak terasa hangat gitu teman. Jadi kita pegangi kayak ada apa ya, rasanya agak hangat gitu. Santai saja untuk proses pencampurannya, tidak perlu terburu-buru, yang penting tercampur merata agar nanti saat kita melakukan pengeleman nanti untuk keringnya bisa kering sempurna, jadi bisa mengeras dan tidak bocor lagi. Oke, terus seperti ini, bisa teman-teman putus seperti ini, gabung lagi, diputus lagi, gabung lagi teman-teman. Kalau kayak jodoh ya, kalau sudah jodoh meskipun sudah putus berulang kali kembali lagi. Oke, kalau terasa kita masukkan lagi tangan kita ke air. Jadi kalau tangan kita pasti jangan lemnya yang dimasukkan ke sini, cukup tangannya saja. Terus kita campur sampai benar-benar merata. Dan sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, untuk proses atau media yang akan kita lakukan pengeleman pastikan sudah benar-benar bersih, tidak ada oli ataupun sisa-sisa bensin ya, atau proses pembersihannya. Dan supaya nanti bisa melekat dengan sempurna kita amplas ya teman, jadi biar teksturnya itu agak kasar. Kemudian lemnya bisa merekat dengan sempurna. Oke, untuk pencampuran ini memang membutuhkan kesabaran ya. Kita mainkan jari-jari kita, sesekali kita pencet-pencet lem, kita putus lagi, kita bagi jadi 3, gabung, putus lagi, digabung lagi, terus teman-teman kita lakukan. Nah ini kalau di tangan sudah agak terasa hangat itu sudah mulai tercampur dengan sempurna. Untuk proses keringnya, untuk kering sempurna 1 kali 24 jam ya. Nanti kalau kita kasih 2 atau sampai 3 lapis, terserah, kalau lebih tebal lebih baik ya. Yang penting pada tahap untuk lapisan kedua paling tidak tunggu 2 sampai 3 jam lah, biar ini lebih mengeras. Agak sudah mengeras sedikit baru kita tambahin lagi biar lebih kuat teman dan tidak bocor lagi. Oke, terus oke, saya rasa ini sudah terasa hangat. Kita rasakan ini sepertinya sudah selesai. Oke, sekarang kita mau lakukan pengeleman dari sisi dalam dulu ya. Oke teman-teman, kita mulai lakukan pengeleman ya. Kita ambil sedikit dulu, sisanya kita taruh di media mangkok apa terserah teman-teman, yang penting kering ya medianya. Oke, sekarang kita tempel dari yang dalam dulu ya. Mohon maaf ya teman, ini tidak kelihatan kan terlalu pendek, ini susah untuk ngambil videonya. Jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman. Nah kalau misalkan putus seperti ini berarti jangan lupa kita basahi lagi tangan kita sambil ditekan-tekan biar dapat menempel sempurna. Kalau tujuan tangan kita dibasahi juga enak teman, kita bisa merapikan, jadi bisa halus, tipis-tipis saja dahulu, pastikan lekatnya sempurna. Nanti kita tinggal melakukan pelapisan ya yang kedua. Masukkan lagi tangannya, agak ribet teman-teman ya, mohon maaf ya ini karena apa, stannya ini tidak bisa bebas.
masukkan lagi ke air tangannya sambil ditekan-tekan ya teman-teman, biar lemnya itu merekatnya sempurna. Oke, sekarang kita ambil lagi, kita tempel lagi. Kita tekan-tekan. Kita ambil lagi, tambal lagi. Ini tidak perlu terburu-buru ya teman, santai saja untuk proses pengeliman. Ini bisa sambil ngopi juga bisa. Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin videonya kurang jelas. Terus mungkin ada teman, kok kenapa sih kok setiap buat video selalu malam hari, apa tidak ada siang? Sebenarnya ya kepingnya siang teman-teman ya, tapi sudah pernah saya sampaikan ya, kalau siang ini posisinya masih bekerja teman-teman, jadi tidak ada waktu untuk melakukan perbaikan kecil ya. Oke, ditekan-tekan terus ya teman-teman. Sesekali dicek kalau masih ada yang terlalu tipis atau ada pori-pori yang belum tertutup sempurna, kita tambahi lagi sambil ditekan terus, tambah yang bawah. Untuk yang bagian bawah agak tebal ya teman, nanti soalnya ini rawan yang bagian bawah ini. Untuk pembahasannya juga ya jangan sampai terlalu basah ya, secukupnya saja, yang penting bisa untuk merapikan lemnya ini. Medianya harus benar-benar bersih ya teman-teman, kalau nanti kurang bersih langsung kita kasih kita lem seperti ini, nanti tidak sempurna. Perlu kesabaran juga ya teman-teman. Semoga saja ini hasilnya bisa maksimal. Ini berarti besok bisa kita coba untuk kita lakukan pengisian olinya ya. Sedikit saran teman, nanti jangan langsung oli yang bagus ya yang diteman. Kalau bisa kita pakai oli yang jelek saja, yang penting untuk olinya itu masih tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran ya. Tujuannya nanti kalau misalkan masih ada yang bocor, kita bisa melakukan
pengeleman lagi di bagian yang bocor itu. Nah, jadi untuk pengetapan olinya kan karena oli bekas, jadi kita tidak ada masalah. Sayang kan teman-teman kalau langsung kita masukkan oli yang baru ternyata masih ada kebocoran di titik-titik tertentu. Nanti sayang oli yang masih baru itu. Jadi penting, saran saya pakai oli yang biasa saja dulu, yang meskipun bekas tidak ada masalah, tapi yang terpenting olinya itu masih bersih ya. Oke, kita cek kalau masih ada yang terlalu basah, kita bisa lap, dicocol-cocol saja, pelan-pelan saja. Kita tekan-tekan lagi. Kalau yang bagian bawah kalau bisa agak tebel ya teman-teman. Ya, semoga ini bisa jadi koreksi ya buat kita jika ingin melakukan pelepasan jagang atau standar tengah yang khususnya biasanya motor matic yang seret. Jadi jangan asal pukul ya, jadi perlu kita perhatikan juga keamanannya agar tidak terjadi seperti yang dialami teman saya ini. Oke, terlalu basah. Sebenarnya dibilang mudah ya, mudah. Kalau masih normal tidak bengkok itu langsung kita tarik saja enak teman-teman. Tapi kalau kita pakai metode pukul tanpa memperhitungkan, ya begini jadinya teman. Mau menyesal sudah terlanjur, ya mau nggak mau ya kita tidak bisa menyesalinya. Ya mau nggak mau kita lakukan, kita cari solusi. Tidak ada masalah ya tanpa solusi. Jadi pasti ada solusi, itu pasti ada. Yang penting kita mau mencoba dan bisa jadi pelajaran juga ya teman-teman. Jadi buat kita ini agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita lebih berhati-hati dalam melakukan perbaikan motor kita sendiri. Soalnya namanya motor ya, satu contoh untuk pelepasan baut ya. Meskipun motornya sama, tahunnya sama, ada yang mudah dibuka tapi ada juga yang susah, bahkan sampai biasanya patah di dalam. Sekali kita cek yang masih terlalu besar, kita cocol-cocol lagi sama kain biar agak kering. Kita cek apa masih ada yang belum tertutup sempurna. Bismillahirrahmanirrahim ya teman. Semoga ini bisa menyelesaikan masalah dan bisa jadi pelajaran buat kita juga ya untuk kedepannya. Saya rasa sudah cukup untuk lapisan yang pertama. Bisa kita tinggal ngopi, karena menanti 2 atau 3 jam berikutnya baru kita lakukan pelapisan yang kedua habis ya.
coba saya shoot, bisa apa enggak ini yang bawah ini. Oke, kelihatan ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini proses penambalannya. Ini dari luar, coba saya shoot yang dari dalam. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini ya. Nah, itu yang dari dalam. Oke, inilah untuk proses pengeleman bak motor atau crankcase yang pecah. Tidak perlu las, kita cukup pakai lem ini, Epo putih. Oke, ini produknya Alteco. Oke, cukup sekian dari saya, dari teman-teman. Nanti setelah saya test drive untuk perjalanan kurang lebih 36 kilo, jika tidak ada kebocoran berarti ini sempurna. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa sholat, dan semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Amin.